Halo teman-teman, selamat sore. Perkenalkan, saya Emiliani Yai, biasa dipanggil Amel Yai. Saya tinggal di Kota Malang. Saya kuliah ya teman-teman, saya kuliah di Kota Malang. Jadi di sini saya akan mereview satu buku ya teman-teman yang sudah sekarang tahun 2020 ini sudah viral buku itu di Indonesia. Intinya seluruh Indonesia sudah viral ya teman-teman buku itu. Yang penulis buku itu dia adalah seorang penulis cerpenis Papua, cerpenis penulis muda Papua ya teman-teman. Jadi dia yang bernama penulis itu adalah Cecilius Kego, yang dia kuliah di universitas sudah selesai pada tahun 2020 kemarin. Kalau 2020 bulan April dia sudah selesai dari fakultas hukum, sarjana hukum. Habis itu dia selama dia kuliah dia menulis sebuah cerpen. Yang cerpen itu yang berjudul Sejak Darah. Habis selesai itu dia menerbitkan buku Sejak Darah ini, dan sekarang sudah viral di seluruh Indonesia. Jadi teman-teman, saya biar lebih paham, saya akan menunjukkan buku gambar itu ya teman-teman. Jadi bukunya ada ini teman-teman. Dan dia jual buku itu kalau di Papua 100, kalau di kota sini juga di Jawa, bagian Jawa juga 100 ya teman-teman. Ini semua. Jadi dalam buku ini juga ada stikernya juga sudah ada, intinya stiker inilah sebagai hadiah ya, bukan sebagai hadiah juga, sebagai untuk kalau kita baca kita bisa sisihkan sampai di mana kita baca, kita harus tandai. Jadi ini bukunya Sejak Darah nih ya teman-teman. Bagaimana ini teman-teman, Sejak Darah bukunya, yang penulisnya adalah Cecilius Kego, dan dia kuliah di 17 Agustus Universitas 17 Agustus 1945. Terus di sini kita akan melihat, kita jangan masuk ke dalam sini, jangan buka di dalam, tapi kita melihat dari buku sampulnya. Kita pertama melihat buku sampulnya bagaimana, ilustrasinya bagaimana, penerbitnya tuh bagaimana. Jadi di sini saya akan menjelaskan ya teman-teman. Jadi kalau yang ini adalah Cecilius Kego, ini adalah seorang penulis sastra muda Papua, pada tahun 2020 sekarang ini teman-teman. Dan yang kumpulan cerpen ini tetap kumpulan cerpen yang di dalamnya itu ada isi beberapa daftar isi yang akan disusun nanti. Terus kalau Sejak Darah ini dapat judulnya ya teman-teman, judulnya. Terus ini Sejak Darah. Kalau ini darahnya adalah ini. Darah yang ada tulis ini adalah darah ya teman-teman, pasti teman-teman sudah mengerti. Dan kalau yang ini adalah ilustrasi itu adalah, dan sekarang kita ilustrasi ini dan menulisnya siapa, terus penerbitnya ini siapa, kita harus tahu ya teman-teman di dalamnya. Jadi saya akan langsung saja buka ke dalamnya ya teman-teman. Kita kalau sudah melihat buku ini, dan kalau kita sudah melihat buku ini, kita harus melihat yang di dalam ya teman-teman. Oh maaf ya teman-teman, sebelum kita melihat di dalamnya ini, kita harus melihat buku sampul yang di belakang, bagian belakang ini. Dia di bagian belakang ini dia menulis bahwa kata di situ ada menulis bahwa pagi yang sunyi rentang gelang kelapak sayap berkasa di tengah rimba, seakan jadi penguasa rimba Papua, sambil teriak jangkau segala isi diperbuktikan semesta yang hiasi darah dan tangisan. Ini sangat sedih dan sangat menarik sekali. Kenapa? Karena di Papua dia menulis ini adalah orang-orang Papua banyak yang berdarah karena
penindasan ya teman, penindasan yang sudah intinya sudah orang-orang Papua pernah berdarah. Dan di sini dia menulis di bawah, aku menjadi terdiam di bawah terik matahari bersama pena hitam sambil mengiratkan kepedihan hati yang terluka. Sementara setiap sedi kehidupan manusia Papua dimainkan oleh para elit dan tak ada rasa kasihan dan lupa akan demokrasi. Aku yang terdiam menanggung derita hidup dan tersubur. Nah, ini paling sedih sekali teman-teman kalau kita melihat dan membaca dengan teliti, pasti hati kita sudah sangat sakit sekali. Sangat sakit karena di sini banyak kata-katanya itu sangat menarik sekali, karena banyak orang Papua yang berdarah karena demi tanah Papua. Ya teman-teman, ini sangat, dan dia menulis sebuah kata ini dengan sangat sedih dan sangat sedih ya teman-teman. Jadi kita akan buka yang bagian dalam ya teman-teman. Ini Cecilius Kegou adalah penulis ya teman-teman, penulis buku ini. Dan Sejak Darah kumpulan cerpen itu sudah dari tadi ya teman-teman. Ini sanksi pelanggaran ya pasal, dan sebab kalau ada yang mau editakan adalah ada sanksinya ini ada sudah 72 Undang-Undang Rakyat Indonesia nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta. Jadi itu udah sesuai hukum ya teman-teman, hukum yang kalau kita mau tanpa minta izin kepada orang yang penulis pemilik yang penulis buku itu, kita jangan mengambil barangnya orang lain, tapi kita harus meminta izin. Kalau kita melanggar aturan itu dan kita edit orang lain buku yang itu tanpa meminta izin kepada pemilik. Jadi teman-teman, kita harus meminta izin kepada pemilik buku itu, lalu kita edit. Kalau kita tanpa minta izin, kita sudah dikasih hukuman ya teman-teman, dikasih hukuman sesuai pasal Undang-Undang nomor 19 itu tentang Undang-Undang Dasar. Dalam Undang-Undang Dasar kan sudah ditetapkan bahwa aturan-aturan yang melanggar hukum kita akan dihukum sesuai aturan perundang-undangan. Terus yang berikutnya itu Cecilius Kegou Sejak Darah kumpulan cerpen. Nah sekarang ini teman-teman, yang tadi kita melihat di ini ilustrasi judul dan itu mereka sudah ada tulis nama-nama di sini teman-teman. Jadi di sini nama-namanya ada. Ini Sejak Darah kumpulan Sejak Darah. Jadi ini dicetak pada tahun 1 Februari tahun 2020. Itu udah cetak pada bulan Februari yang kemarin yang sudah kita lalui bersama ya teman-teman. Kita sudah jalani bersama-sama pada bulan itu. Dan ini tebalnya 14 kali 21 cm dikali tambah 160 halaman. Ini buku ini halamannya sampai 161 halaman ya teman-teman di buku dalam buku cerpen ini. Dan di sini hak cipta buku ini dilindungi oleh undang-undang yang tadi ditetapkan oleh perundang-undangan yang ditetapkan oleh Republik Indonesia pada pasal yang tadi sudah pasal 19 tahun 2002. Dan ini adalah yang penulis yang tadi kita baca, yang tadi kita lihat ini penulisnya adalah Cecilius Kegou. Editor adalah Dian Marta Wijayanti. Desain sampul adalah Linus DG. Kalau Linus DG ini ya kakak Linus DG ya teman-teman. Dan lukis ilustrasi ini adalah Belandina Yeimo. Dan Belandina Yeimo ini waktu SMA kami sama-sama di
SMA YPK Tabernakel Nabire, dan kami beda-beda jurusan, dan teman saya dia jurusan IPS dan saya jurusan IPB Bahasa. Dan diterbitkan CV Pelidar Nusantara. Itu Jalan Soekarno-Hatta nomor 131 Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah. Kantor cabangnya ini udah terbit itu di kota yang dia kota studinya dia. Kota studinya kakak yang penulis cerpenis Papua ini, Cecilius Kego. Dan menulis di Semarang, dan alamatnya lengkap ya teman-teman di sini, yang penerbitnya di sana sudah lengkap semua. Dan buku ini sudah viral. Dia sudah viral di seluruh Indonesia, dan ini nama emailnya itu kalau kita mau lihat buku kumpulan cerpen sejak darah ini, kita bisa melihat email ya teman-teman. Ini filar.nusafresh@gmail.com. Itu bisa kalau kita buka dalam email ini, pasti semua kumpulan sejak darah dari pertama sampai akhirnya pasti ada dalam web yang ini ya teman-teman. Dan sekarang kita ini udah ucapan terima kasih, kepada Tuhan Yang Maha Esa ya teman-teman. Dan ini prakata penulis, ini sastranya, cerpen ini kan termasuk sastra ya teman-teman. Sastra dan termasuk sastra, makanya sastra adalah penulis buku apa saja, buku novel, cerpen, buku-buku apa saja. Dan ini adalah penulis, dan sastra adalah bicara singkungan kepribadian. Nah, sastra ini adalah singkun kita pribadi diri sendiri ya teman-teman. Kita mau menulis apa saja, ini menulis tentang kita diri sendiri, itu adalah sastra ya teman-teman. Kita mau menulis apa saja itu dan termasuk sastra. Dan di sini sekarang kita akan melihat daftar isi. Di sini ucapan pertama ucapan terima kasih adalah yang kelima, angka Romawi kelima. Prakata penulis angka Romawi ke-7. Daftar isi adalah angka Romawi 9. Terus di sini daftar isinya ada 14 judul. Dan profil penulis adalah profil penulis itu maksudnya halaman ya teman-teman, halaman 161 halaman. Dan di sini dalam 14 judul ini saya pernah baca ini Papua Duka Penghabisan. Ini saya pernah baca ya teman-teman. Ini saya pernah baca bahwa itu sangat sedih dan sangat menenangkan bagi seorang yang sudah hilang, seorang tokoh agama yang sudah hilang. Itu paling sangat sedih, dan tentunya sangat sedih lah teman-teman. Dan dalam judul ini yang saya pernah baca ini, adalah sore kala itu tidak seperti biasanya sunyi dan rongga bumi bergetar. Itu saya pernah baca ya teman-teman. Jadi saya akan menjelaskan lagi. Ini Papua Duka Penghabisan. Jadi ini ceritanya ini begini ya teman-teman. Itu pada saat itu yang penulis buku cerpen ini adalah Cecilius, yang dalam penulis ini adalah termasuk Papua Duka Penghabisan. Dan dalam itu dia menjelaskan itu tentang seorang tokoh agama yang hilang. Yang ini yang meninggal adalah bukan kakak ya teman-teman, bapak kami, bapak Pater Tebai, Bapak Pater Neles Tebai ya teman-teman. Bapak Neles Tebai yang meninggal, Dr. Neles Tebai Projo, Pera adalah Projo ya teman-teman. Jadi dia meninggal tuh. Di sini ada pada saat itu Pater ini sakit di Jakarta. Dan pada saat itu yang Cecilius ini dia menulis tentang dia menulis tentang
Bapak Neles Tebai. Itu Bapak Neles Tebai ada pesan kepada anak-anak Papua, siapa yang mau ingin jadi pater, jadilah tokoh agama yang kuat, begitu ya teman-teman. Jadi di sini ada dapo ambil dalam penokohan ini ada 3 orang, ada terus yang tokoh utama ini adalah Cecilis Kegoda pakai aku, ini adalah dia pakai sudut pandang aku, yang sudut pandang ketiga adalah menggunakan aku. Terus yang aku ini adalah Cecilis ya teman-teman. Dan Neles Tebai ini, Bapak Neles Tebai ini, yang Bapak Pater Neles Tebai yang meninggal ini adalah seorang tokoh agama Papua, seluruh Papua ya teman-teman. Dan dia adalah seorang tokoh Papua, dan di situ ada 3 orang, ada Bapak Pater Mote, ada Bapak Neles Tebai, ada 2 orang ya teman-teman, maaf. Dan di sini ceritanya itu tentang mengirim sebuah surat kepada Bapak Pastor Neles Tebai yang sudah meninggal, dan dia pesan bahwa bagi siapa yang ingin mau jadi pastor seorang Papua, mempertahankanlah sebagai jadi tokoh agama Papua yang kuat dan tegas. Dan alur cerita ini sangat menarik, begitu teman-teman. Dan dia seorang penulis cerpen ini, dia sangat sedih menulis buku ini, buku yang judul yang tadi Papua Duka Penghabisan ini sangat sedih sekali ya. Jadi teman-teman begitu. Dan sebelahnya itu ada banyak judul, tapi di sini saya belum baca, yang lain ini belum di review, nanti saja ya teman-teman. Dan Papua Duka Penghabisan ini sangat sedih sekali. Kalau kita baca dengan teliti itu kita sangat sedih. Jadi teman-teman, kalau teman-teman baca, kita harus dengan teliti agar apa yang kita sudah baca itu bisa mempraktekkan, bisa menceritakan apa yang kita sudah baca ke teman-teman atau ke siapa saja bisa. Jadi teman-teman jangan lupa baca ya buku ini, dan buku ini sangat menarik, dan penulisnya adalah Cecilis Kego. Dia adalah seorang Papua, dia lahir di Piaye. Piaye itu bagian Mapia, tapi kemudian termasuk di Kabupaten Dogiai. Begitu ya teman-teman. Jadi jangan lupa membaca ya teman-teman. Jangan lupa kalau kita baca tidak cukup, kita harus baca dan merenungkan alur ceritanya ya teman-teman. Kita merenungkan alur cerita yang kita sudah baca ini ya teman-teman. Dan pesan dari saya bahwa mari kita sebagai orang Papua, kita menulis dan membaca sebagai sahabat, sebagai teman kita, sebagai jati diri kita. Jati diri bukan budaya kita, tetapi jadikan jati diri untuk menulis sebuah buku cerpen atau sebuah cerita yang kita akan menulis nanti. Jadi teman-teman jangan lupa menulis ya teman-teman, dan jangan lupa baca. Jadikan jati diri kita untuk menulis dan membaca. Oke, terima kasih. Shalom. Dan judul selanjutnya saya akan mereview judul yang kedua lagi, nanti akan di-upload di YouTube saya nanti ya teman-teman. Jadi jangan lupa baca dan jangan lupa pahami. Jadikanlah jati diri menulis dan membaca sebagai sebuah budaya, dan sebuah budaya jadi jati diri kita masing-masing. Oke, baik, terima kasih. Dadah semua.